Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Sylvia dengan NPM 191063108876 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Puisi Indonesia yang diampu oleh Dr. Andes E.N. Nurhasanah SSMA. Sapardi Djoko Damono merupakan seorang penyair yang terkenal. Selain seorang penyair, ia juga merupakan seorang dosen, pengamat sastra, kritikus sastra, dan pakar sastra. Sapardi merupakan putra sulung dari pasangan Sadioko dan Saparia. Sadioko merupakan seorang abdi dalam di Keraton Kesunanan mengikuti jejak kakeknya. Orang tuanya memberi nama Sapardi sebab ia lahir di bulan Sapar. Menurut kepercayaan orang Jawa, orang yang lahir di bulan Sapar kelak akan menjadi sosok yang pemberani dan teguh dalam keyakinan. Ia lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret 1940. Dia berasal dari Solo, tepatnya di Ngadi Jaya. Sapardi Djoko Damono menikah dengan Wardiningsih yang juga merupakan gadis dari Jawa. Dari perkawinan ini, ia dikaruniai 2 orang anak. Seorang anak perempuan yang bernama Rasti Sunyandani dan seorang anak laki-laki yang bernama Rizky Hendriko. Dari kecil ia memang gemar membaca, namun ia tak pernah menyangka bahwa ia akan menjalani karir di dunia tulis-menulis. Ia baru benar-benar menyukai dunia sastra setelah ia membaca karya-karya T.S. Eliot, seorang penyair dari Inggris. Sejak saat itu, ia mulai menulis dan sering mengirimkan karyanya ke media cetak. Selama menekuni dunia sastra, laki-laki yang lebih akrab disapa SDD ini sudah berhasil menerbitkan puluhan karya. Karyanya bukan hanya dalam bentuk puisi saja, namun juga dalam bentuk cerpen. Selain itu, ia juga menulis novel yang dikembangkan dari puisi yang diubahnya. Karya-karya yang diciptakan oleh Sapardi memang bisa diterima baik oleh berbagai kalangan, baik tua maupun muda. Ia memulai pendidikannya di SR atau Sekolah Rakyat Keraton Kasatriyan yang berada di Baluarti, Solo. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Solo. Kemudian setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, ia melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, jurusan Sastra Inggris. Ia pernah memperdalam pengetahuan tentang humanities di University of Hawaii, Amerika Serikat pada tahun 1970 sampai 1971. Dan pada tahun 1989, Sapardi Djoko Damono mendapatkan gelar doktor dalam ilmu sastra dengan disertasi yang berjudul Novel Jawa tahun 1950-an, Telaah Fungsi, Isi, dan Struktur. Kemudian pada tahun 1995 ia dikukuhkan sebagai guru besar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sapardi bekerja sebagai dosen tetap ketua jurusan Bahasa Inggris IKIP Malang Cabang Madiun tahun 1964-1968. Kemudian ia diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1968 sampai 1973. Kemudian sejak tahun 1974 ia bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan Sastra Indonesia. Ia menjabat sebagai pembantu dekan 3 di Universitas Indonesia Fakultas Sastra pada tahun 1979 sampai 1982. Kemudian diangkat sebagai pembantu dekan 1 pada tahun 1982 sampai 1996
hingga akhirnya menjabat sebagai dekan pada tahun 1996 hingga 1999 di fakultas dan universitas yang sama. Masuki masa pensiun sebagai guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia pada tahun 2005, tetapi masih diberi tugas sebagai promotor, konsultan, dan penguji di beberapa perguruan tinggi, termasuk menjadi konsultan badan bahasa. Di samping bekerja sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Sapardi pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Yayasan Indonesia Jakarta pada tahun 1973 sampai 1980. Redaksi majalah sastra Horizon pada tahun 1973, kemudian sebagai Sekretaris Yayasan Dokumentasi Sastra HB Jasin sejak 1975, kemudian sebagai anggota Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1977 sampai 1979, kemudian sebagai anggota redaksi majalah Pembinaan Bahasa Indonesia Jakarta sejak 1983, kemudian sebagai anggota Badan Pertimbangan Perbukuan Balai Pustaka Jakarta sejak 1987, kemudian sebagai Sekretaris Yayasan Lontar Jakarta sejak 1987, dan sebagai Ketua Pelaksana Pekan Apresiasi Sastra pada 1988, sebagai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta pada tahun 1988. Kemudian pada 1986 di Wisma Arga Mulya, Tugu Bogor, di depan peserta penataran sastra tahap 1 dan tahap 2 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ia mengemukakan argumen untuk mendirikan organisasi profesi kesastraan di Indonesia. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1988, berhasil diumumkan nama organisasi yang didirikannya, yaitu Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi Djoko Damono terpilih sebagai Ketua Umum HISKI Pusat selama 3 periode. Selain itu, ia juga tercatat sebagai anggota Himpunan Pembina Bahasa Indonesia atau HPBI dan sebagai anggota KITLV. Dalam usaha mendukung pengembangan karirnya sebagai sastrawan, Sapardi sering menghadiri berbagai pertemuan internasional. Pada tahun 1971, ia menghadiri Translation Workshop and Putri Internasional di Rotterdam, negeri Belanda. Kemudian pada tahun 1978, ia juga menghadiri seminar on Literature and Social Change in Asia di Australia National University dan sebagai penulis dalam festival seni di Adelaide. Sejak 1982, ia tercatat sebagai anggota penyusun Anthropology of Asian Literature. Kemudian pada tahun 1988, Sapardi menjadi panelis dalam discussion dan sebagai anggota komite pendiri ASEAN Poetry Center di Barat Bhavan, Bhopal, India. Peranan Sapardi Djoko Damono dalam kehidupan sastra Indonesia sangat penting. Ateo dalam bukunya Sastra Indonesia Modern 2 1989 menyatakan bahwa Sapardi adalah seorang cendekiawan muda yang mulai menulis sekitar tahun 1960. Ada perkembangan yang jelas terlihat dalam puisi Sapardi, terutama dalam hal susunan formal puisi-puisinya. Oleh sebab itu, sudah barang tentu sangat perlu mengikuti jejak Sapardi dalam tahun-tahun mendatang. Ia seorang penyair yang orisinil dan kreatif dengan percobaan-percobaan pembaharuannya yang mengejutkan. Tetapi dalam segala kerendahan hatinya boleh jadi menjadi petunjuk tentang perkembangan-perkembangan mendatang. Puisi Sapardi dikagumi oleh Abdul Hadi WM dengan alasan bahwa puisi Sapardi banyak kesamaan dengan yang ada dalam persajakan barat,
sejak akhir abad ke-19 yang disebut simbolisme. Untuk bisa memahami karya-karya Sapardi dengan sebaik-baiknya, kita harus ingat bahwa ia dengan sengaja memilih tetap berada dalam hubungan dengan konvensi-konvensi persajakan. Pemusuk Enesta dalam bukunya Ikhtisar Kesusastraan Indonesia Modern pada tahun 1988 memutuskan Sapardi Djoko Damono ke dalam kelompok pengarang angkatan 1970-an. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.